Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Trasaningrum dari S1 Akuntansi Universitas Serang Raya. Video ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perkuliahan praktikum perpajakan. Nah, di sini saya mendapatkan kasus 2, yaitu yang berisi daftar gaji bulan Januari tahun 2020. Nah, di sini saya juga telah melakukan perhitungan dari, di sini terdapat daftar gaji bulan Januari tahun 2020 yang terdiri dari 5 nama, yaitu yang pertama ada Wiro Sableng, yang kedua Angling Dharma, yang ketiga Jaka Sembung, yang keempat Satria Mandala, dan yang kelima ada Buyung. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, yang pertama kita akan memilih database. Pilih database. Nah, di sini sudah terdapat database-nya. Kita pilih. Nah, di sini terdapat username-nya yaitu administrator dan password-nya kita isi 123. Kita login. Kita pilih oke. Nah, selanjutnya di sini ada profil yang sudah terisi dengan nama ini. Nah, di sini nama penandatangannya yaitu dengan nama kita sendiri, yaitu di sini ada Putri Trasaningrum. Kita pilih simpan. Di sini kita membuat SPT baru. Nah, kita buat di tahun 2020 di bulan Januari. Selanjutnya kita buat SPT. Selanjutnya kita isi SPT, daftar pemotong pajak, 1 masa pajak. Nah, di sini kita klik tambah. Nah, kita isi NPWP-nya. Nah, di sini kita akan mengisi yaitu Wiro Sableng dengan NPWP ini. Langsung saja kita masukkan ke aplikasinya. Kita isi namanya dengan Wiro Sableng. Nah, di sini kita menggunakan kode objek pajaknya yaitu yang 2110001 karena ini merupakan pegawai tetap. Nah, jika yang 02 ini untuk penerima pensiun, jadi kita akan mengisi yang 01 untuk pegawai tetap. Nah, di sini kita isi jumlah penghasilan brutonya untuk Wiro Sableng sudah diketahui sebesar 200.400.000. Kita isi 200.400.000. Nah, di sini untuk PPh dipotongnya yaitu untuk Wiro Sableng sebesar 14.935.000. 19.435.000. Nah, di sini kita klik simpan. Nah, di sini untuk yang kedua ada Angling Dharma. Kita isi terlebih dahulu NPWP-nya. Nah, kita isi Angling Dharma. Untuk kode objek pajaknya masih sama, yaitu 01 untuk pegawai tetap. Nah, di sini untuk Angling Dharma, penghasilan brutonya sebesar 120.400.000. 120.400.000. Nah, di sini untuk PPh dipotongnya yaitu sebesar 3.610.000.
Kita klik simpan. Nah, untuk transaksi yang ketiga, kita mengisi yaitu jaka sembung. Kita isi jaka sembung. Untuk kode objek pajaknya masih sama, yaitu 01. Nah, di sini jumlah penghasilan bruto dari jaka sembung yaitu sebesar 100.400.000. Untuk PPh dipotongnya, jaka sembung yaitu sebesar 2.095.000. 2.095.000. Kita klik simpan. Selanjutnya yaitu Satria Mandala. Kita isi terlebih dahulu NPWP-nya. Satria Mandala. Untuk kode objek pajaknya masih sama, yaitu 01 untuk pegawai tetap. Nah, di sini jumlah penghasilan bruto dari Satria Mandala yaitu sebesar 80.400.000. 80.400.000. Sedangkan untuk PPh dipotongnya dari Satria Mandala yaitu sebesar 1.320.000. Nah, di sini sudah ada nama-namanya. Nah, untuk Buyung, karena Buyung ini tidak melebihi dari PTKP, maka kita isinya di bagian B, yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT, serta PNS, anggota TNI Polri, pejabat negara, dan pensiunannya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Nah, kita isi jumlah pegawainya 1. Nah, di sini untuk jumlah penghasilan bruto pegawai dari Buyung yaitu sebesar 50.400.000. 50.400.000. Kita klik simpan. Nah, di sini maka sudah muncul yaitu total jumlah penghasilan brutonya dari poin A sebesar 501.600.000 dan total jumlah PPh dipotongnya sebesar 21.960.000. Dan di sini total jumlah penghasilan brutonya sebesar 500 juta 52 juta rupiah. Nah, di sini total jumlah PPh dipotongnya 21.960.000. Selanjutnya, kita isi daftar bukti potong yang final. Kita klik baru. Nah, di sini kita isi terlebih dahulu NPWP-nya. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan. Nah, mari kita lihat terlebih dahulu soalnya. Di sini ada membayar pesangon kepada Tuan Badrun yang telah pindah kerja sebesar 80.400.000. Nah, ini menggunakan NIM kita masing-masing. Dan Tuan Badrun tidak memiliki NPWP. Di sini terdapat 80.400.000 untuk jumlah penghasilan brutonya. Maka kita terlebih dahulu mengisi namanya. Untuk ini kita menggunakan asumsi masing-masing.
Untuk alamatnya juga. Nah, di sini kedua objek pajaknya kita pilih yaitu uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kita pilih. Nah, di sini untuk jumlah penghasilan brutonya yaitu sebesar 80.400.000. Nah, maka otomatis di sini sudah muncul tarifnya sebesar 5% dan PPh dipotongnya sebesar 1.520.000. Di sini kita ganti tanggalnya, bulan dan tahun. Yaitu tanggal 31 Januari 2020. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, di sini sudah muncul yaitu namanya Tuan Badrun dengan jumlah penghasilan bruto sebesar 80.400.000 dan PPh dipotongnya sebesar 1.520.000. Selanjutnya, kita akan mengisi daftar bukti potong yang tidak final. Sebelum itu, mari kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini membayar upah kepada Tuan Mamat atas pekerjaan pengecatan ruang direksi sebesar 2 juta rupiah. Pekerjaan tersebut selesai dalam 4 hari kerja. Nah, Tuan Mamat ini tidak memiliki NPWP. Nah, di sini saya sudah melakukan perhitungan untuk yang poin B. Di sini. Jadi, kita akan memilih baru. Nah, di sini kita isi terlebih dahulu NPWP-nya. Nah, di sini kita isi namanya Tuan Mamat. Nah, untuk nik ini kita menggunakan asumsi masing-masing. Alamatnya di Cilegon. Nah, di sini kita menggunakan kode objek pajaknya yaitu upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, di sini karena selama 4 hari, jadi kita memilih cara pembayarannya yaitu tidak bulanan. Nah, jumlah hari kerjanya sebesar 4 hari. Nah, di sini jumlah penghasilan brutonya sebesar 2 juta rupiah. Maka di sini sudah otomatis, yaitu PPh pasal 21 yang dipotongnya sebesar 10.000, sesuai dengan yang sudah terdapat di perhitungan tersebut. Nah, di sini sudah ada 4 hari kerja, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, jika 1 hari kerja, maka 2 juta rupiah ini dibagi 4, yaitu dapat 500.000. Nah, selanjutnya untuk penghasilan kena pajaknya 500.000 dikurang 450.000 yaitu 50.000. Nah, untuk PPh pasal 21-nya 50.000 dikali 5% yaitu mendapatkan 2.500. Nah, ini untuk 1 hari. Maka jika untuk 4 hari 2.500 ini dikali 4 yaitu dapat 10.000. Sama seperti yang ada di sini. Kita klik selesai. Nah, di sini sudah muncul jumlah penghasilan brutonya sebesar 2 juta rupiah, dasar pengenaan pajaknya sebesar 200.000, tarifnya sebesar 5%, dan PPh dipotongnya sebesar 10.000. Di sini kita ubah terlebih dahulu tanggal, tahun, dan bulannya. Di sini tanggal 31 Januari tahun 2020. Kita klik simpan. Di sini sudah muncul namanya yaitu Tuan Mamat, dan di sini jumlah bruto penghasilan yaitu sebesar 2 juta rupiah, dan PPh dipotongnya sebesar 10.000.
Selanjutnya, kita isi SPT, yaitu SPT induk. Nah, di sini sudah terdapat jumlahnya, yaitu sebesar 554 juta rupiah untuk jumlah penghasilan bruto, dan jumlah pajak penghasilannya yaitu sebesar 21.970.000. Di sini. Nah, pada bagian ini nama pemotongnya yaitu dengan nama kita sendiri, yaitu nama Putri Trasaningrum. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu tanggalnya, tahun dan bulan. Tanggal 31 Januari 2020. Kita isi tempatnya di Cilegon. Kita klik simpan. Nah, jika semua transaksi sudah dimasukkan, kita klik di menu cetak, formulir SPT. Nah, di sini sudah terdapat tampilan-tampilannya. Yang pertama ada formulir SPT induk 1721. Nah, di sini sudah terdapat tampilannya, yaitu surat pemberitahuan SPT masa pajak penghasilan pasal 21. Di sini ada identitas pemotongnya. Di sini ada objek pajaknya, yaitu pegawai tetap, jumlah penghasilan brutonya sebesar 552 juta rupiah, dan jumlah pajak dipotongnya sebesar 21.960.000. Di sini pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepasnya, jumlah penghasilan brutonya sebesar 2 juta rupiah, dan jumlah pajak dipotongnya sebesar 10.000. Selanjutnya, di sini ada objek pajak final. Di sini penyataan dan tanda tangan pemotong sudah terisi dengan nama kita, yaitu Putri Trasaningrum. Selanjutnya di sini ada daftar pemotong pajak 1 masa pajak. Di sini sudah terdapat nama-namanya, yaitu ada Wiro Sableng, Angling Dharma, Jaka Sembung, dan Satria Mandala. Selanjutnya di sini ada daftar bukti potong tindak finalnya. Nah, di sini daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 tindak finalnya terdapat nama yaitu Tuan Mamat dengan jumlah penghasilan bruto sebesar 2 juta rupiah dan PPh dipotong sebesar 10.000 rupiah. Dan yang terakhir ada daftar bukti potong final. Di sini daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang final sudah terdapat nama Tuan Badrun dengan jumlah penghasilan bruto sebesar 80.400.000 rupiah dan PPh dipotong sebesar 1.520.000 rupiah. Sekian penjelasan saya mengenai kasus 2. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.